Persaingan di kategori motor matic premium saat ini bisa dibilang cukup menarik. Karena di satu sisi ada produsen yang benar-benar ingin menjadikan motor matic premium untuk menjadi tulang punggung mereka. Di sisi lain ada produsen yang cukup cuek dengan motor matic premiumnya, tapi penjualannya malah lebih bagus dari produsen yang menjadikan motor matic premiumnya tulang punggung. Dan ya, kalian tentu tahu motor dan produsen apa, yaitu Honda dengan PCX dan Yamaha dengan NMAX. Jadi diketahui Yamaha NMAX saat ini menjadi salah satu tulang punggung Yamaha. Tanpa Yamaha NMAX, mungkin market share Yamaha akan merosot tajam dan akan diambil oleh Honda. Karena mau bagaimanapun, walaupun Yamaha sudah terkesan fokus dan niat banget untuk menjual motor entry levelnya, bahkan untuk perihal marketing, Yamaha juga udah all in banget. Tapi sayangnya hal tersebut tidak terlalu membuahkan hasil untuk penjualan Yamaha. Dan lagi-lagi, Yamaha masih harus menggantungkan hidupnya dengan motor matic premiumnya. Sedangkan Honda terkesan cukup santai dengan motor matic premiumnya. Ketika Yamaha berinovasi dengan sangat serius dan menghasilkan desain yang cukup futuristik di Gen 3 dan ada varian turbo, Honda masih santuy aja dan menjual motor seperti tanpa beban. Lihat aja Honda PCX. Dari tahun 2020, bentuk Honda PCX ya gitu-gitu doang. Tarikan desainnya pun ya gitu-gitu doang. Yang berubah paling cuma desain lampunya aja, karena fiturnya ya mirip-mirip aja sampai generasi terbaru. Kenapa Honda santuy aja? Ya karena Honda tidak memposisikan Honda PCX sebagai motor tulang punggung mereka. Makanya ketika Yamaha mau bikin turbo, mau bikin turbin atau apapun itu, Honda ya terkesan cuek aja. Namun ironisnya adalah dengan sifat cuek Honda akan inovasi ini, saat ini malah membuahkan hasil. Kasarnya tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba penjualan Honda PCX melejit naik ketika Yamaha mengeluarkan NMAX Gen 3. Ini adalah sesuatu yang cukup unik dan cukup baru sebenarnya, karena selama bertahun-tahun NMAX berhasil mendominasi segmen ini. Dan hal ini baru kejadian di NMAX Gen 3 aja. Selain penjualan, NMAX Gen 3 juga bisa dibilang hanya tampilannya aja yang berubah, karena beberapa penyakit bawaan dari gen sebelumnya masih ada beberapa yang ngikut terbawa ke generasi ini. Belum lagi perihal vampir oli. Walaupun Yamaha sudah mengklaim hasil di NMAX Gen 3 ini sudah diperbarui dan minim resiko vampir oli, tapi masih ada beberapa kejadian walaupun sedikit NMAX Gen 3 masih vampir oli. Dengan hal yang ada, sebenarnya apa yang terjadi dengan NMAX Gen 3? Apakah ini adalah kutukan Gen 3 Yamaha? Pertama-tama untuk menguatkan argumen kalau NMAX Gen 3 menurun dalam hal penjualan, kita lihat data penjualan setiap generasinya di tahun tertentu. Karena mau bagaimanapun, kalah saing dari PCX aja tidak bisa menjadi landasan yang terlalu kuat. Pertama kita lihat penjualan NMAX Gen 1 dulu. Diketahui pada tahun 2018, NMAX Gen 1 terjual sebanyak 330-380 ribu unit. Ini adalah angka estimasi, tapi kebenarannya 95% valid. Kemudian pada tahun 2022, NMAX Gen 2 berhasil terjual sebanyak 320.000-340.000 unit. Dan di tahun 2025, NMAX Gen 3 terjual ada di angka 300-315.000 unit. Jika kita melihat dari ketiga tahun tersebut, Yamaha NMAX hampir selalu memperlihatkan penurunan penjualan di setiap generasinya. BTW ini yang saya ambil data tahun penjualan tertinggi ya, jadi selain di tahun itu angkanya lebih rendah. Dan untuk NMAX Gen 3 ya kita ambil yang tahun 2025, karena ya motor ini masih baru. Jika dilihat dari data yang ada, apa yang salah dengan NMAX? Kenapa setiap tahunnya penjualannya mengalami tren penurunan dan puncaknya ada di Gen 3? Sebenarnya jika kita mengacu ke penjualan NMAX Gen 1 yang paling tinggi sejauh ini, alasannya sebenarnya sederhana, yaitu Yamaha kehilangan monopoli pasarnya. Pada tahun 2015, walaupun PCX sudah ada di pasar, tapi PCX masih bersifat CBU dan harganya cukup mahal. Sedangkan Yamaha langsung mengeluarkan NMAX secara CKD, yang berarti harganya bisa langsung masuk pasar Indonesia. Karena harganya masuk akal dan stoknya melimpah, Yamaha berhasil memonopoli segmen pasar ini. Selang beberapa tahun, tepatnya di tahun 2018, Honda akhirnya mencoba mencekadikan Honda PCX. Hasilnya adalah Honda bisa menekan harga jual Honda PCX, dan Honda PCX resmi menjadi pesaing utama Yamaha NMAX dan Yamaha secara langsung kehilangan monopoli pasarnya. Menariknya, ketika Honda PCX sudah CKD pun, Yamaha NMAX yang sudah menjadi favorit oleh pasar Indonesia masih terus mendominasi penjualan. Walaupun kue sudah terbagi, tapi Yamaha NMAX masih memakan kue yang lebih besar. Namun lambat laut tapi pasti, kue Yamaha yang besar tersebut pelan-pelan dimakanin oleh Honda. Tahun demi tahun, Honda hanya mengambil remah-remah dari kue NMAX. Tapi ketika Gen 3 keluar, Honda langsung memakan bagian besar kue tersebut. Namun kenapa harus di Gen 3? Honda baru berhasil memakan kue NMAX. Jika kita melihat apa yang dilakukan Yamaha di NMAX Gen 3, bisa dibilang, kalau menurut keyakinan saya nih ya, Yamaha cukup blunder perihal inovasi turbo. Maksudnya adalah, kita harus berterima kasih sebenarnya oleh Yamaha, karena pasar Indonesia sudah diberikan teknologi yang sangat menarik seperti turbo. Tapi masalahnya adalah, teknologi ini menghasilkan satu kekurangan yang mutlak, yaitu harga yang sangat mahal untuk sebuah motor matic ber-cc 150. Dan ya memang, Yamaha membedakan posisi antara Yamaha NMAX Turbo dan non-turbo atau yang biasa disebut dengan Neo.
Namun dengan adanya perbedaan ini, banyak yang menilai kalau NMAX Neo menjadi tidak terlalu value for money. Kenapa? Ya karena desainnya udah mirip, rasa berkendaranya mirip, tapi teknologi mutakhirnya tidak bisa didapatkan. Dan ironisnya adalah, hampir semua fans NMAX pengen memiliki motor NMAX yang punya YS-CVT. Karena mau bagaimanapun, YS-CVT seperti mencerminkan ini adalah NMAX Gen 3 sesungguhnya. Tapi karena harganya yang terlalu mahal dan NMAX Neo mungkin tidak semenarik itu untuk sebagian orang, orang-orang tersebut biasanya akan memburu NMAX Turbo di pasar bekas. Ya, dengan budget yang sama atau di beberapa titik lebih murah dari Neo, kalian udah bisa mendapatkan Yamaha NMAX Turbo. Masalahnya, ketika perputaran pasar terjadi di pasar bekas, penjualan motor secara baru untuk produsen tidak terlalu berputar. Dan hal ini bisa kita lihat di data penjualan Yamaha NMAX tadi. Tapi kan penjualan Neo jauh lebih banyak dari Turbo. Ya memang betul, tapi masalahnya, sebanyak-banyaknya NMAX Neo terjual, sayangnya angka tersebut tidak lebih banyak dari Honda PCX. Ya mungkin akhirnya banyak orang yang murtad ke PCX. Kenapa? Ya karena dengan kemalasan Honda melakukan inovasi, tanpa disadari PCX itu yang beda cuma fitur minornya doang di setiap variannya. Palingan cuma beda suspensi belakang, rem ABS, sampai fitur roadsing aja. Untuk perihal CVT ya sama semua, nggak ada bedanya. Disinilah letak kelebihan atas kemalasan Honda melakukan inovasi. Jadi secara keseluruhan, mungkin ya CVT bisa dibilang keblundaran Yamaha yang cukup besar. Kemudian selain itu, penyakit. Di Gen 3 ini banyak orang yang berharap kalau NMAX sudah bebas dari masalah klasik, yaitu geredek. Tapi sayangnya masalah ini masih terus ada di motor ini dan sayangnya lagi kasusnya cukup masif. Bahkan beberapa user NMAX sampai ada yang bingung, dibersihin geredek, nggak dibersihin juga geredek. Tapi kenapa masih geredek? Ya karena hampir tidak ada pembaharuan di sektor CVT NMAX Neo, karena semuanya ya masih berjalan secara konvensional. Belum lagi kode 12. Emangnya NMAX Gen 3 masih kode 12, katanya udah aman. Sayangnya masih. Ada seorang user NMAX Gen 3, KM motornya baru 27.000, tapi udah gosong. Ya, cukup disayangkan sih, dan untuk perihal penyakit ini sebenarnya kita udah bahas di video yang ini ya. Kemudian terakhir perihal vampir oli. Ya, Yamaha sudah klaim kalau mereka sudah upgrade di hasil silinder mereka di Gen 3. Dan Yamaha juga mengklaim kalau perihal vampir oli sudah jauh relatif lebih aman. Masalahnya itu masih relatif, karena beberapa user juga masih mengalami masalah vampir oli. Usut punya usut karena pakai oli bawaan dealer. Tapi ya lucu aja, kenapa oli bawaan dealer malah bisa bikin vampir oli. Jadi ya itu masih cuman relatif aman aja, bukan sepenuhnya aman. Dengan hal-hal yang ada, NMAX Gen 3 bisa dibilang sudah cukup jenuh di pasar Indonesia. Mulai dari penyakitnya yang tidak kunjung hilang, desainnya yang walaupun segar tapi tidak sepenuhnya memberikan kesan yang aman. Maksudnya adalah, mungkin kita suka dengan desain depan Yamaha NMAX, tapi mungkin kita tidak suka dengan desain belakang Yamaha NMAX. Kalau aja Yamaha NMAX Gen 3 ini menggunakan lampu belakang Lexi 155, mungkin aja menjadi lebih menarik dari segala aspek. Tapi ya, nasi udah menjadi bubur. Tidak mungkin Yamaha merevisi di bagian tersebut aja. Iya kan? Apakah NMAX Gen 3 motor yang buruk? Secara keseluruhan sebenarnya tidak. Tapi sayangnya pasar mungkin jenuh dengan NMAX dan ingin mencoba PCX. Makanya penjualannya bisa turun dan kebalap oleh PCX. Gimana nih menurut kalian? Sebenarnya ada apa dengan Yamaha NMAX? Apakah ada alasan lain? Kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.